Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam dan nabi ba'd. Summa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajrun kabir. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk yang amat lurus. Maka beri kabar gembira bagi mereka yang mengamalkan, dan bagi mereka yang mau mengamalkan, Allah akan berikan pahala yang besar. Surat Bani Israel, surat yang ke-17 ayat 9. Jamaah subhanallah, mari kita niatkan sambil iktikaf, memanfaatkan waktu kita untuk mendengarkan ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Bulan Ramadan kita ketahui adalah bulan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan di dalam, dan sebesar-besar nikmat bagi manusia adalah diturunkannya Al-Quran Al-Karim sebagai petunjuk dan pedoman. Itulah ayat yang kita bacakan tadi, surat Bani Israel ayat 9. Oleh sebab itu, ibu-ibu, bapak, dan bulan Ramadan yang dibentangkan oleh Allah, seperti ada seruan yang selalu kita dengar, ya ayyuhal mu'minun, inna syahrul Ramadan syahrul tarbiyah wa tazkiyah. Wahai orang beriman, orang muslim, sesungguhnya Ramadan ini adalah bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Di samping bulan pendidikan, ia adalah bulan tazkiyatun nafs, dapat mensucikan jiwa. Dan kita ketahui Ramadan yang dibentangkan oleh Allah, dia tidak punya ruang kelas seperti ruang kelas pesantren Ramadan ini, dan tetapi ruang kelasnya adalah bumi dan langit. Fa aina tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kau hadapkan wajahmu, di sana ada kekuasaan Allah. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah menciptakan manusia, dan aku, kata Allah, mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya, kata Allah, dari urat lehernya. Jadi ruang kelasnya adalah bumi, langit, atau darat, udara, dan laut. Ramadan yang dibentangkan oleh Allah juga tidak punya silabus atau kurikulum yang tercatat, tetapi silabus dan kurikulumnya adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul. Sepanjang kita mau mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul, itulah silabusnya, itulah kurikulumnya. Setiap amalan-amalan yang kita lakukan itu dapat membentuk kepribadian, menuntun akal, menghidupkan qalbu, dan mensucikan ruh. Itulah yang menjadikan tarbiyah-tarbiyahnya itu, amalan-amalan itu mampu mensucikan jiwa. Lalu ternyata di samping tarbiyah yang dibentangkan oleh Allah di bulan Ramadan, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ternyata Allah turunkan petunjuknya sebagai pedoman bagi manusia. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah bukan untuk malaikat, bukan untuk jin atau binatang, bukan untuk alam tumbuhan, langit dan bumi, tetapi untuk manusia. Inilah yang disebut dengan hidangan Allah, Ma'idah, jamuan Allah yang disediakan oleh Allah, yaitu bagi tamu-tamunya, bagi hamba-hambanya yang mulia. Maka ibu bapak, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, agar
kehidupan kita tertuntun sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, maka sisihkanlah sedikit waktu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena salah satu kitab yang kita baca langsung berpahala itu adalah membaca Al-Quran. Kitab-kitab lain kita baca belum tentu berpahala, tapi ketika kita menyisihkan waktu untuk baca Quran, dia langsung berpahala. Seperti hadis yang sering kita dengar, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu min asri amsalihha." La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, Allah akan berikan satu kebaikan. Satu kebaikan itu Allah gandakan 10 kebaikan. Aku kata Rasulullah tidak katakan alif, lam, mim itu satu huruf, tidak. Tapi alifnya satu huruf satu kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Lam satu huruf satu kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Begitu juga mim. 3 huruf kita baca sudah mendapatkan pahala bacaan 30 ganjaran kebajikan. Belum lagi memahaminya, belum lagi menghafalnya, belum lagi mengamalkannya, belum lagi mendakwahkannya. Nah, oleh sebab itu, inilah yang disabdakan oleh Rasulullah, "Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah, fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tu." Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan atau jamuan Allah. Maka pelajarilah, santaplah hidangan Allah ini. Yaitu sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu ibu bapak, sisihkanlah sedikit waktu kita untuk menuntun akal, menghidupkan kalbu, dan mensucikan ruh dengan tuntunan Al-Quran. Bahkan dalam hadis yang sering juga dengar, ketika kita sudah mencoba mempelajari ayat-ayat Allah, merenunginya, meresapinya, Rasulullah, "Man qara'a 50 ayatan kulla yawmin aw fi kulli lailatin lam yuktab minal ghafilin wa man qara'a mi'ata ayatin kutiba minal qanitin wa man qara'a mi'ata ayatin lam yahajjahul Qur'an." Barang siapa yang membaca 50 ayat setiap hari dan malam, maka orang itu tidak termasuk orang yang lengah, tidak lalai. Ya, dia tidak akan lengah. Kalau istilah sekarang, tidak kecapeknya pikun deh Pak. Karena dia sudah menuntut akalnya dengan tuntunan Al-Quran. Karena dia sudah menghidupkan kalbunya. Dan barang siapa yang baca 100 ayat setiap hari dan malam, maka orang itu dikategorikan orang yang taat. Kalau taat, sami'na wa ata'na. Dia dengar, dia taati. Bukan sami'na wa asayna. Dia dengar juga, tapi kerjanya yang rusak itu, kerjanya yang mufsadat itu dikandung juga. Nah, itu tidak sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asayna. Dan barang siapa yang baca 200 ayat setiap hari dan malam, maka Al-Quran tidak akan menghujatnya nanti di yaumul qiyamah. Kenapa tidak menghujatnya? Kenapa tidak menghisapnya? Karena dia sudah berusaha semaksimal mungkin menuntut akal dan kalbunya serta ruhnya dengan amalan Al-Quran, sehingga terjadi perubahan kepada dirinya. Tahwilul jahalah ilal ma'rifah, tahwilul ma'rifah ilal fikrah, tahwilul fikrah ilal harakat, tahwilul harakat ilal natijah, tahwilul natijah hiya goya mardotillah. Mudah-mudahan melalui membaca Quran mampu mengubah kebodohan menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pola pikir yang diridhoi oleh Allah. Ibu bapak, ternyata tidak semua pola pikir yang diridhoi. Sampai-sampai pernah dia Hidayat mengatakan, ketika tahun baru ada setingkat ulama mengatakan semua agama sama, cara kita saja yang berbeda. Nah, kalau sudah seperti itu, mana ayat inna dina indallahil Islam? Ali Imran 19 itu. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah Islam. Mana wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam ditolak, dia akan mendapatkan kerugian nanti, bukan di dunia, juga di akhirat. Ini kita tidak ulama ini Pak. Kita tidak tahu seluk-beluk Al-Quran, tidak mampu memahami secara detail mani, mantiq, bayan, nahwu, soroh, usul fikih, istilah hadis dan sebagainya. Ya, oleh sebab itu ternyata memang tidak semua pola pikir yang diridhoi oleh Allah. Tapi ketika kita berusaha menuntun akal kita, mudah-mudahan pola pikir kita diridhoi. Pola pikir yang diridhoi itu mudah-mudahan mendorong pemilik diri melakukan amalan. Amalan yang dilakukannya itu mudah-mudahan ada natijahnya, ada hasilnya, setidaknya untuk dirinya lah, apalagi untuk keluarga, apalagi untuk masyarakat, bangsa dan negara. Lalu natijah dan hasilnya itu mudah-mudahan diridhoi Allah. Ridho Allah itulah yang memberi syafaat nanti di yaumul qiyamah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Quran, karena Al-Quran itu ketika kita sedang melakukan amalan dengan itu, maka ia akan memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Tak ada yang bisa membantu Pak ketika kematian sudah tiba. Ketika kematian sudah tiba, tak ada yang bantu kita Pak. Berpisah lu dengan jasad. Ruh akan diangkat ke aras, jasad akan dibenamkan ke tanah. Coba tengok. Ketika kematian tiba, itu yang diingatkan melalui ayat Allah. Ya, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Katakanlah jika bapak-bapakmu ada yang mengatakan kepangkatan, anak-anakmu, saudaramu, istri-istrimu, karib kerabatmu, harta kekayaan yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, rumah yang mewah yang kau tempati, 8 kelompok itu lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjuang pada Allah, maka tunggu sajalah ketetapan Allah, yaitu kematian. Kalau lah tiba kematian Pak, cobalah tengok, tak akan dapat membantu kecuali kita jadikan amal ibadah. Oleh sebab itu yang menjadikan syafaat nanti adalah amal ibadah dan ketundukan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Oleh sebab itu Allah menyifati Al-Quran ini dengan banyak sekali. Ada Allah menyifati Al-Quran dengan hudan, ada Allah menyifati Al-Quran itu dengan nur, ada Allah menyifati Al-Quran itu dengan asyifa, obat, ada Allah itu menyifati Al-Quran itu dengan ruhan, yaitu Al-Quran itu sendiri yang menembus kalbunya yang sudah mati. Ada Al-Quran itu disifati oleh Allah ya dengan banyak sekali. Oleh sebab itu ia sisihkan sedikit waktu kita untuk membaca Al-Quran agar kita dituntun. Kalau mampu kita mempelajari secara detail, beramal kita dengan Al-Quran itu, itulah yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita. La tanqadi ajaibu wa la yakhlaqu ala kasratir raddi man qala bihi sadaqa wa man hakama bihi adala wa man amila bihi ujira wa man da'a ilaihi hada ila siratal mustaqim. Al-Quran ini tidak akan habis keajaiban-keajaibannya, dan ia tidak mendatangkan kebosanan membacanya berulang-ulang. Dan barang siapa yang berkata dengannya, karena dia sudah tuntun akalnya, kalbunya, maka dia akan berkata dengan benar. Hari ini adalah era kebohongan, seperti yang pernah juga kita tengok melalui media elektronik. Ya, ketika terjadi banjir bandang kemarin, setingkat para pembesar turun ke lapangan. Ketika itu lampu belum hidup, air belum hidup, lalu dikatakannya dan dilaporkannya lampu sudah hidup, air sudah hidup. Lalu dipoto oleh masyarakat, mana lampu yang sudah hidup, mana air yang sudah jalan. Ternyata kebohongan. Itulah era kita hari ini, terang-terangan kebohongan. Itu pun sudah sejalan dengan hadis Rasulullah. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayakunul mu'minu jabbanan? Qala na'am.
ayakunul mu'minu baqilan? Qala la. Faqila lahu ayakunul mu'minu kadzaban? Qala la. Bertanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mungkinkah orang mukmin itu pengecut? Dayus, kata Rasulullah, mungkin. Tadi ganggu keluarga awak, tadi ganggu rumah tangga awak, tanam di mulut. Lalu ditanya lagi, ya Rasulullah, mungkin kau orang mukmin itu bakhil, gigit, kedekut? Kata Rasulullah, mungkin. Karena dia merasa harta kekayaan yang peroleh hasil usahanya, hasil pemikirannya, lupa itu datang dari Allah. Lalu ditanya lagi, ya Rasulullah, mungkin kau orang mukmin itu pembohong? Kata Rasulullah, la, tidak, kata Rasulullah. Tapi hari ini kalau kita tengok realisasi di realita di tengah masyarakat, mungkin kau orang mukmin itu pengecut? Ya. Mungkin kau orang mukmin itu kikir? Ya. Mungkin kau orang mukmin itu pembohong? Iya juga. Itu sudah tak alami, Pak, dalam kehidupan harian. Nah, inilah era kebohongan. Orang yang benar dianggap pembohong, orang yang jujur dianggap khianat, orang amanah dianggap khianat, orang khianat dianggap amanah. Sekaranglah era. Nah, oleh sebab itu selayaknya kita berkata dengan Al-Quran, maka kita akan berkata dengan benar. Berhukum dengan Al-Quran, kita akan bertindak dengan adil. Ketika kita mau mengamalkan Al-Quran, zikir saja, duduk saja dengan zikir, sudah berpahala. Kita akan mendapatkan pahala yang besar. Dan ketika mau menyeru dengan Al-Quran, berarti kita menyeru kepada jalan kebaikan. Nah, inilah ibu-ibu bapak, sekali lagi mari kita sisihkan sedikit waktu kita untuk baca Al-Quran agar hati kita tenang, diberi rahmat oleh Allah, diturunkan malaikat membimbing kita, dan nama kita nanti disebut-sebut oleh Allah di sisi malaikat seperti hadis yang sudah sering juga terdengar. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa habbatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang, mungkin laki-laki, mungkin perempuan. Di mana mereka berkumpul? Di rumah Allah, di masjid, musalla, di langgar, di surau, di tempat majlis taklim atau taklum. Mengapa mereka berkumpul? Yatluna kitab Allah. Ini ilmu ya, memberikan istimrar, berkelanjutan. Sekarang akan datang, kita baca, kita tuntun akal kita. Kenapa kita tuntun? Karena alam berubah, Pak. Kini modern kok keadaan, besok alun tentu modern kok, Pak. Kini anak-anak wak masih sholat, besok alun tahu. Kini pikiran wak masih lurus, Pak, besok mungkin bengok. Kini hati tanam, besok akan sahabat. Oh, kini yo kayo wak besok alun tahu deh. Kini duit wak besok alun tahu, duit ke depan. Tak ada yang bisa menjamin ya sedetik ke depan itu. Maka ketika kita membaca, menuntut, mudah-mudahan diberi oleh Allah ketenangan batin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diturunkan rahmat. Rahmat hanya datang dari Allah, tidak ada rahmat dari manusia. Rahmat itu dari Allah. Lain ibadah awak, lain zikir awak, lain minta ampun awak, lain buat baik dan menanam awak. Mudah-mudahan dibalas Allah. Dan diturunkan malaikat membimbing kita. Hari ini, Pak, sekalipun kita di Padangnya, kalau agak malam wak keluar takbir jawab. Mengapa takbir? Anak-anak wak sauran, anak-anak wak balapan liar, anak-anak wak narkoba, anak-anak wak prisek. Itu sudah dikirimkan oleh handphone, Pak. Anak-anak wak, ada wartawan di Satpol PP bertanya, mengapa hari? Begitu bahasanya. Mengapa hari? Mengapa hari? Awak diajak kawan, Pak. Awak diajak kawan, Pak. Kau berada di yang? Awak 200.000, Pak. Kau berada di yang? Awak 300.000, Pak. Itu berada di yang? Mengenai itu bahasanya. Interogasi. Hampir 100.000, Pak. Kau berada rumah? Oh, rumah 2 balik, Pak. Kau berada rumah? 3 balik, Pak. Kau berada rumah? 5 balik, Pak. Mengapa hari? Ternyata kemari maksudnya ke hotel. Transaksi seks. Padang kok, Pak. Anak awak. Berada rumah 2 balik, 5 balik, 5 balik. Berada di yang 2 tuih. 300, 400, mau coba. Itu di-sharekan dia. Ada orang yang bilang, jangan di-sharekan. Buruk nama sumber kau.
bulan nemu padang apa? Ternyata ya itu yang terpublikasi. Banyak yang tidak terpublikasi Pak. Cabutnya narkoba, anak-anak narkoba. Kalau lah narkoba, wah hilang potensi akalnya. Mendekati, mohon maaf Pak, mendekati kagilo. Kalau lah narkoba anak Pak, mohon maaf sekali. Inilah awal doa aja Pak. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri dan anak-anak sebagai penyenang hati dan penyejuk mata. Jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Ternyata awak jauh dari Al-Quran. Itu makanya Rasulullah mengadu dalam surat Furqan ayat 30 itu. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mengadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini mahjura, berasal dari kata hajaro, pindah, tinggal sama sekali Quran kuat. Nak menjadi pedoman ledo. Sesuatu yang tidak diajukan. Tak masuklah aturan-aturan yang dibuat di negara Pak. Nak berpihak ke agama Pak. Itu yang dikatakan liberal Pak. Nak berpihak pada ke agama. Maka baca doa memelihara diri. Itulah ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, pelihara diri dan pakaian keluarga. Baru lain. Diri saya dulu. Cara main saya diri. Itulah kira-kira Pak. Ya, maka berdoa awak kepada Allah supaya dibukakan hati. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bi umurana wa anzil bi ujurana wa hassin bi akhlaqana wa nawwir bi qulubana ya rabbal alamin. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dengan Al-Qur'anmu yang agung, mudahkanlah urusanku dengan Al-Qur'anmu yang agung, tinggikanlah pahalaku dengan Al-Qur'anmu yang agung, baikkanlah akhlakku dengan Al-Qur'anmu yang agung, cahayakanlah qalbuku dengan Al-Qur'anmu yang agung. Wahai Allah Tuhan semesta alam, karena ada Rasul sebagai utusan, sebagai utusan apa doa. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ikutannya jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan, baik perkataan maupun perbuatan, baik zahir maupun batin. Wahai Allah Tuhan semesta alam. Ibu Pak, kita sebagai manusia terdiri dari dua unsur, unsur jasad dan unsur ruh. Unsur jasad dari tanah, unsur jasad dari air, dari api, dari udara, dari angin. Tapi itu tidak akan berfungsi kalau tidak ada unsur ruh. Ruh dia tidak tampak, ruh tidak bisa dilihat, ruh tidak bisa didengar, diraba, dirasa. Perangkat-perangkat ruh itulah yang dikuasakan. Perangkat-perangkat ruh itulah yang dituntun Al-Quran. Perangkat-perangkat ruh itulah yang sholat tunggang tunggik, berdiri, rukuk dan sujud. Hal itu yang disebut dengan 7 sifat ma'ani. Hayat pada Allah, hidup pada kita. Qudrat pada Allah, kekuatan pada kita. Iradah pada Allah, kemauan pada kita. Sami' pada Allah, pendengaran pada kita. Basir pada Allah, penglihatan bagi kita. Kalam bagi Allah, ucapan bagi kita. Akal bagi Allah, otak bagi kita. Qalbu bagi Allah, hati bagi kita. 7 sifat itulah sebenarnya dituntun, ditajah, diasah melalui tarbiyah Ramadan. Wabillahi taufiq hidayah. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.